Benar, saya izin ini. Oke, sudah terbaca ya di layar? Sudah, Bu. Oke, ini adalah RPP, kontrak pembelajaran kita untuk mata kuliah konsep dasar keperawatan 1. Bluetooth mode. Untuk membuat ini konsul ya dengan prodi. Ini bukan berarti saya konsul ke diri saya sendiri, enggak. Saya konsul ke tim pengajar saya, Bu Tin Utami, dan ke Bu Adiratna. Terus selanjutnya ini visi misi udah sama yang kayak kemarin seperti kemarin. Untuk mata kuliah KDK 1 ini ada 3 SKS. Diingat ya, 3 SKS itu lumayan banyak. Berarti 3 kali 75. Ya, 225 ya. 225. Jadi banyak uangnya, sehingga harapan Putri kalian tidak ikut. Tim pengajarnya nanti hanya ada 2, saya dan Bu Tin Utami. Beliau selaku kepala kemahasiswaan juga. Ini nomor HP beliau. Silahkan nanti sipan mencatat ya. Terus di mata kuliah KDK 1 ini, kalian nanti akan belajar menerapkan, harapannya nanti di akhir pembelajaran KDK 1 itu kalian akan menerapkan yang namanya caring dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk jadi perawat itu harus caring. Caring itu apa sih? Peduli ke orang lain ya, terutama besok berarti peduli ke pasien. Ketika pasien merasakan nyeri ya kita peduli. Ketika pasien kok ngalamun berarti kita peduli. Nah itu dilatih dari semenjak kalian menjadi mahasiswa, diterapkan pada saat ke teman di kampus,
maupun ke teman di rumah, maupun ke keluarga kalian. Itu harus sudah dilatih dari semenjak sekarang. Jadi bukan orang menjadi kepo, itu kenapa ya, itu enggak. Tapi kepo yang ingin nolong, ya bukan kepo yang hanya asal ingin tahu. Terus selanjutnya di akhir pembelajaran juga kalian diharapkan bisa menerapkan standar profesional dalam pelayanan keperawatan dan bisa menerapkan prinsip-prinsip legal etis. Terus selanjutnya, ini yang penting. Ini adalah kalian di mata kuliah KDK 1 ini akan dinilai dari UTS sebanyak 25%, UAS 25%, tugas 25%, kuis 10%, keaktifan forum 10%, dan kehadiran 5%. Jadi, besok kalau ada yang nggak mudeng, itu silakan nanya di forum diskusi. Itu akan jadi tambahan nilai. Ya, tambah nilai untuk kalian. Ada tambah nilai 10%. Ada kuis juga dikerjakan. Presensi yang ibaratnya tinggal klik juga ada nilainya. Kemarin saya sudah mencontohkan kakak tingkat kalian ada yang presensi aja nitip temennya. Tapi karena itu nggak benar, akhirnya pada saat ujian malah lupa belum di logout sehingga dia ujian pakai akun temennya. Nah, itu harus sudah dihindari dari sekarang. Jangan nitip-nitip absen, jangan nitip presensi via temennya. Gitu ya, walaupun itu online. Oke, terus selanjutnya di RPP ini terlihat ya, oh hari ini misalnya Rabu, untuk kelas A jam 12.50 sampai 15.20 kalian akan belajar tentang sejarah keperawatan. Pembelajarannya online, terus dosennya dengan saya, Tri. Gitu ya. Nah, ini masing-masing mahasiswa tahu, oh Rabu besok mau belajar tentang keperawatan sebagai profesi. Ya, bukan hanya si Pen yang tahu, si Pen itu hanya mengingatkan ke dosen, Butin, Rabu depan Ibu akan mengajar mata kuliah KDK, gitu ya. Si Pen udah bagus, si Pen KDK, Mbak siapa ya yang kemarin WA Putri sudah mengingatkan dosen 1 hari sebelumnya. Itu udah bagus, dipertahankan ya. Terus selanjutnya nanti di pertemuan 4 November tentang organisasi profesi. Nah, ini yang penting. Di pertemuan 11 November, kalian akan presentasi dengan menggunakan Zoom. Presentasi kelompok. Di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2 yang akan presentasi. Nah, ini mahasiswa ngapain? Oh, di sini mahasiswa secara berkelompok membuat makalah dan PPT. Terus nanti perwakilan mahasiswa akan mempresentasikan PPT-nya entah via Google Meeting ataupun melalui Zoom Meeting. Nah, nanti kelompok akan dilihat nilainya dari isi makalahnya benar apa enggak, waktu pengumpulan tugasnya on time atau tidak, pengetikannya rapi atau tidak, keaktifan menjawab ketika temannya bertanya. Begitu ya. Nah, nanti ini yang, nanti tugasnya ngapain sih ya? Itu nanti ada di belakang rancangan tugasnya. Yang jelas, di pertemuan keempat, kalian akan presentasi kelompok 1 dan 2. Gitu ya. Terus nanti ada materi standar praktek keperawatan dengan Butin, terus sistem pelayanan kesehatan dengan Butin, terus caring dengan saya, terus nanti kalian UTS di rentang 7 sampai 11 Desember, nanti ada jadwal yang keluar ya. Terus selanjutnya setelah UTS akan ada presentasi lagi, presentasi kelompok 3 dan 4 ya. Nanti dosennya dengan Butin, ini materi lagi dengan Butin. Nah, selanjutnya nanti ada presentasi lagi di pertemuan ke-10. Kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Berarti satu kelas dibagi menjadi 7 kelompok. Ya. Terus selanjutnya materi-materi ada yang dengan Butin nanti terakhir dengan Putri tentang proses keperawatan. UAS 1 sampai 5 Februari 2021. Oke, terus selanjutnya adalah ke rancangan tugas yang tadi disuruh presentasi. Itu kan pertemuan ke-4, 8, dan 10. Itu
kan ada yang kelompok 1-2 tentang peran dan fungsi tugas perawat. Ini interprofesional collaboration sama edukasi, kelompok 1, 2, 3, 4. Ini yang 5, 6, 7. Nah, ini tadi satu kelas dibagi menjadi 7 kelompok. Satu kelompok tadi berdiskusi secara online untuk menyusun makalah dan PPT ya dari berbagai sumber. Harapannya dari buku. Tapi misalnya enggak kalian masih di rumah jauh, ya berarti dari buku-buku e-book, buku-buku yang ada di internet. Terus diketik dengan huruf Times New Roman, fontnya 12, margin atas 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3. Nah, ini yang penting. Pada pertemuan yang 4 tadi, makalah dan PPT maksimal di-upload 10 November. Jadi memang sebelum presentasi itu harus sudah di-upload. Ya, ingat tanggal-tanggal ini. Sudah saya buatkan kantong tugasnya di Skasa. Silakan di-upload sebelum melebihi tanggal ini. Karena melebihi tanggal ini nggak bisa upload ke Skalsa. Karena di Skalsa sudah saya buat maksimal tanggal seperti ini. Mudeng ya. Terus saya mau bilang bahwa, saya cerita tentang tugas ini dulu. Pertemuan 4 maksimal 10 November, pertemuan 8 maksimal 15 Desember, dan pertemuan ke-10 maksimal 28 Desember. Nah, nantinya pada saat presentasi, linknya dari kalian, ya, dari kelas. Terus nge-share ke dosennya. Nah, nanti akan ada yang bertugas sebagai moderator, ada yang bertugas sebagai penyaji, presentatornya, ada yang sebagai notulensi. Notulensi ini yang nanti ngelis temennya siapa yang nggak hadir, ngelis pertanyaan dari temennya apa, yang menjawab siapa. Ya, karena itu nanti si notulensi ini akan menyerahkan hasilnya ke dosennya. Ya. Terus nanti moderator yang mengatur acara ya, mengatur jalannya diskusi, terus nanti yang terakhir baru pemantapan dari dosen pengampunya. Seperti itu. Jadi presentasinya via Zoom Meeting ataupun Google Meeting. Ini bagi audiens aturan mainnya sama seperti kuliah ya. Aktifkan kamera, mematikan speaker, terus perhatikan presentasi dengan baik. Terus ketika mau bertanya ya speakernya diaktifkan kembali. Kalian dinilai dari apa saja ini tadi sudah Putri jelaskan, dari isi makalah, waktu mengumpulkan tugas, pengetikan, dan dari keaktifan. Oke, sampai sini dulu tentang RPP. Ada pertanyaan? Oke, Putri mau ingatkan untuk mata kuliah KDK ini kalian diberikan untuk presensi ya, ngaklik presensi itu diberikan waktu 1 minggu. Tapi jamnya sesuai jadwal KDK. Misalnya hari ini nih, kelas A itu Rabu. Berarti saya berikan kesempatan Rabu ini sampai hari Selasa minggu depan. Tapi jamnya harus di jam 12.50 sampai jam 15.20. Ya, mau absen pagi nggak bisa. Absennya ya jam 12.50 sampai 15.20. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Mudah nggak? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya. Pesannya Putri yang tentang presentasi. Ingat-ingat maksimal upload di Skalsanya tanggal berapa untuk kelompok yang akan presentasi. Ya, ini fasilitator atau si penklas bolehlah mengingatkan. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut materi ya. Iya, Bu. Ya, oke. Terus selanjutnya saya lanjut ke materi, atau si pen box nggak mudeng, ada yang nggak mudeng si pen? Karena si pen yang akan memfasilitasi saya dengan kalian. Ada nggak? Saya, Bu, ada. Iya, alhamdulillah sudah itu, Bu, sudah paham. Febrianti Sonia Gandhi. Iya, Bu. Ya, oke. Terus udah nggak ada pertanyaan ya? Iya, Bisa sudah, ya? Bu. Oke. Terus selanjutnya saya akan share screen materi saya, materi yang pertama di konsep dasar keperawatan 1 ini, tentang sejarah perkembangan keperawatan.
Oke. Adakah dari kalian yang mempunyai cita-cita jadi perawat? Oke, saya tanya ya. Kelasnya dulu, Zain udah ada ya? Zain, ingin jadi perawat atau dorongan orang tua, Zain? Silakan dijawab. Yuk, Zain. Ada kan Zain di sini? Oh, Zuyina. Oh, astagfirullahaladzim. Maaf. Zuyina, silakan dijawab. Kamera diaktifkan ya sambil Putri menghafalkan wajah kalian. Halo Zuyina. Di-unmute dulu, silakan dijawab pertanyaan Putri. Pengen jadi perawat, apa masuk ke sekolah keperawatan di sini karena dorongan orang tua? Gimana? Suaranya putus-putus. Suaranya siapa? Putri? Suara Putri putus-putus? Suaranya. Coba Vina Kurnia. Kenapa pengen jadi perawat? Itu pengen berguna buat orang banyak. Pengen berguna buat orang banyak. Karena dorongan orang tua apa Vina sendiri? Iya, orang tua, Bu. Orang tua sendiri juga. Ya. Terus Mutiara Permata? Ya, Bu. Ya. Kenapa pengen jadi perawat? Karena ingin membantu orang-orang yang sakit. Karena ingin membantu orang sakit. Ya. Siapa yang menjadi inspirasimu? Mungkin ada tetangga gitu atau? Karena orang tua sendiri juga jadi perawat, jadi ingin meneruskan jejak orang tua. Oke, Bapak atau Ibu yang jadi perawat? Ibu. Di rumah sakit mana? Apa di puskesmas mana? Di puskesmas. Mana? Puskesmas Bantar Kaung. Bantar Kaung tuh mana? Brebes? Bumi Ayu. Oh, Bumi Ayu. Oh, oke. Restu? Ya, Bu. Iya, kenapa pengen jadi perawat? Karena sebuah profesi yang mulia. Oh, sebuah profesi yang mulia. Ada dorongan dari orang tua nggak? Nggak, oke. Sip. Mayang? Iya, Bu. Ya? Gimana? Kenapa pengen jadi perawat? Karena ingin membantu, Bu. Membantu siapa? Ya, orang gitu yang lagi bersakit. Oke. Ada seseorang yang jadi inspirasimu nggak? Ada. Siapa? Saudara, Bu. Saudara jadi perawat? Iya. Oke. Terus si pennya nih, Febrianti Sonia Gandhi. Iya, Bu. Saya ingin jadi perawat karena ingin menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, Bu. Oke, menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi ya, ideal diri yang mulia sekali. Terus siapa lagi nih? Bentar ya. Saya, Bu. Ya, siapa? Atas nama siapa? Saya, Bu. Ya, atas nama siapa? Dalki Salsabila, Bu. Siapa? Dalki Salsabila. Ya, Salsa. Silakan Salsa.
Ya, saya ingin mengabdi buat itu Bu, orang tua, terus buat keluarga dan buat semuanya Bu. Ya. Mengabdi, bentuk pengabdianmu menjadi perawat gitu ya? Ya, buat Oke. menyembuhkan Bu. Ada yang Oke. tolong. Ya, terus Pancoro? Ya Bu, Gimana? saya ingin banyak membantu orang-orang yang kesakitan, Oke, terutama banyak sekarang membantu. Terutama sekarang ya? yang sedang ramai gitu Bu. Corona. Oh, oke, Pancoro. Sip. Terus siapa nih? Irfan Rifai. Gimana Bu? Ya. Sama. Saya ingin menjadi perawat karena dari diri sendiri. Dari diri sendiri loh ya. Menolong. Oke. Ya, menolong orang lain. Ya. Ini saya lagi meminta komitmen soalnya, makanya ditanya satu-satu. Tadi ada yang mau ini ya, Arum ya? Arum bukan yang tadi saya Bu gitu? Iya nggak sih? Arum Bu. Iya, Arum, ya, silakan Rum. Ya Bu. Ya, silakan Rum. Ya Bu, karena ingin menolong banyak orang. Kenapa? Ingin menolong banyak orang. Ingin menolong banyak orang. Kalau Happy? Kalau saya ingin membantu banyak orang, kemudian kan kemarin banyak yang itu kan Bu, yang menangani COVID tapi gugur di medan perang. Maksudnya gugur di itu Bu, dalam menjalankan tugas. Nah, kita sebagai kaum muda generasi selanjutnya harus meneruskan perjuangan mereka gitu Bu. Yes, keren banget sih, mulia sekali ya. Ya. Oke. Masih 3 menit, saya tetap masih nanya-nanya dulu ya. Kalau Laili, Alfiani? Nggak kedengaran, Laili. Nggak kedengeran, Laili Alfiani? Saya lanjut dulu ke Hawa Arum. Naon? Kerjum. Hawa Arum? Ya. Kenapa pengen jadi perawat? Karena ingin seperti keluarga. Gimana? Ingin seperti keluarga. Ingin seperti? Iya, karena banyak saudara yang jadi perawat. Oh, oke. Banyak saudara yang jadi perawat ya, menginspirasi. Ya, oke. Terima kasih untuk sharingnya. Jadi di pertemuan awal ini harapan Putri yang kemarin karena dorongan orang tua menjadi perawat, jadi cinta perawat ya. Kemarin yang karena tekad sendiri jadi perawat, jadi semakin kuat tekadnya, gitu ya. Karena kemarin ada beberapa kakak tingkat kalian yang baru semester 1, memang mungkin ada kesibukan lain ya. Misalnya dia memang sibuk jadi foto model misalnya. Dan dia masuk perawat karena dorongan orang tua. Akhirnya dia baru 1 semester udah keluar, kan eman-eman biayanya. Ya, jadi kita di sini membangun komitmen kalau mau jadi perawat sekalian terjun jadi perawat yang bagus. Ya, jadi harapannya
bukan kalian perawat yang cuma karena dorongan orang tua ya sudah ngikuti aja, terus besok keterima jadi PNS, jadinya bekerjanya nggak dari hati. Makanya banyak kasus perawat yang jutek-jutek. Nah itu karena dia nggak dari hati, udah nggak senang dari awal, dia keterima PNS. Ya akhirnya ketika dia jadi perawat PNS yang bekerja di rumah sakit negeri, akhirnya jadi jutek, jadi tidak peduli ke pasien. Nah harapan Putri nggak seperti itu. Harapannya Putri, kalau sudah terjun, silakan terjun sekalian, jadilah perawat pembaharu. Perawat yang merubah, jadi agen perubahan. Dulu mindset-nya katanya perawat jutek-jutek. Enggak loh, ini aku contoh perawat yang nggak jutek. Dulu perawat katanya pembantu dokter. Ini loh aku contoh perawat yang bukan pembantu dokter. Perawat tuh profesi mandiri, bukan pembantunya dokter. Gitu ya. Jadi harus ditanamkan itu dari sekarang. Karena perjalanan kita untuk menjadi sarjana itu 4 tahun ke depan. Jadi perjalanan yang lama. Kalau nggak dibuat komitmen dari awal, susah. Nah, kalau Putri sendiri, kenapa sih jadi perawat? Putri termasuk yang tidak punya cita-cita ya. Jadi disarankan orang tua jadi perawat. Jadi bapaknya Putri adalah tukang kayu, tukang batu. Ibunya Putri ibu rumah tangga. Pada saat SMA nulis UMPTN karena bapaknya Putri tukang, ya nyuruhnya teknik tata lingkungan kota ya. Ibaratnya mungkin kayak insinyur gitu. Putri manut. Habis itu ibunya Putri bilang, jangan itu loh, keperawatan aja tuh kayak Mbak Kris. Mbak Kris tuh tetangganya Putri, beliau dosen UMP. Itu masuk keperawatan aja. Terus Putri cuma, jadinya ini nggak rapi nih loh, kayak gitu. Nggak rapi karena zaman dulu kan kalau UMPTN tuh ngelingkari pakai pensil 2B itu loh. Otomatis ketika ganti jurusan ya harus dihapus. Lah Putri nggak suka karena jadi nggak rapi kayak gitu. Terus setelah terjun jadi perawat, asik juga ya, banyak manfaatnya. Saya jadi tahu ilmu tentang merawat pasien yang sakit, sakitnya apa. Ketika ada tetangga sakit, saya bisa membantu menjawab ketika ini kenapa ya kira-kira, terus perawatannya bagaimana ya. Saya jadi tahu ilmunya. Terus selanjutnya, terutama ketika keluarga saya sakit, otomatis saya bisa terjun langsung untuk merawat keluarga saya. Gitu ya. Itu manfaat